diskusi dari SBK kita ini, siapa yang salah nanti dia akan menimbulkan pembelajaran pada akhir pembelajaran nanti ya. Iya Bu. Kita mulai SBK-nya ya anak-anak. Iya Bu. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Pegang mata. Hidung. Telinga. Telinga. Pegang mata. Bisa salah ya. Silakan maju ke depan. Jadi SBK kita yang kalah pada saat ini adalah Liza. Nanti Liza yang akan menyimpulkan materi pembelajaran kita di akhir ya. Iya Bu. Oke, silakan anak-anak ibu duduk kembali ke tempat. Baiklah anak-anak, pada kali ini kita akan mempelajari tentang alat dan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Yang pertama ibu akan menjelaskan mengenai alat-alat bersuci. Alat-alat bersuci itu ada 2. Yang pertama air dan yang kedua benda-benda selain air. Nah, air ini terbagi pula menjadi beberapa bagian. Yang pertama air suci bagi mensucikan yang disebut dengan air mutlak. Air mutlak ini seperti air hujan, air mata air, air laut, air sungai dan lain-lain. Yang mana air ini masih murni, belum tercampur sesuatu apapun dari najis. Lalu yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan, seperti air kopi, air buah-buahan, seperti air kelapa, air pepohonan, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke air bukan najis. Air bukan najis ini yaitu air yang sudah tercampur najis. Lalu kita masuk ke benda-benda alat-alat bersuci selain air, yaitu debu, batu, kayu atau ranting, tisu dan daun. Baiklah anak-anak, jadi alat-alat bersuci itu ketika kita masih menemukan air, kita tidak boleh menggunakan benda-benda padat itu yang selain air. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tata cara bersuci. Nah, tata cara bersuci ini ada 3, yaitu mandi, wudhu, tayamum. Nah, yang tata cara bersuci yang pertama itu mandi. Mandi adalah cara untuk membersihkan diri dari kotoran yang menempel di tubuh kita, maupun kotoran dan hadas yang ada pada batin atau jiwa kita. Jadi mandi yang dimaksud di sini yaitu mandi wajib, yaitu yang dilakukan oleh perempuan setelah haid dan nifas. Lalu laki-laki setelah mimpi basah. Dan suami istri yang setelah berhubungan sama istri.
tayamum ini berlaku ketika tidak ada air. Lalu sudah masuknya waktu salat, adanya uzur atau halangan seperti sakit. Lalu rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua mengusap muka, yang ketiga mengusap kedua tangan, dan lalu tertib. Itu. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu najis? Tahu. Nah, baiklah di sini
ya. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih kepada Miftah. Sebutkan macam-macam najis. Najis muka itu adalah najis ringan, najis mutawasita itu adalah najis yang sedang, sedangkan najis mukhaladzah adalah najis yang berat. Bagus. Dengar ya, Adit. Karena sepertinya anak sudah paham. Kita akan mengadakan games secara berkelompok, di mana anak-anak itu akan dibagi jadi 2 kelompok. Berhitung dari 1 sampai 2 ya. Dari kami 1, 2, 1. Nah, nanti cara mainnya Ibu letakkan di sini kursi satu-satu. Nanti Ibu sediakan lembar kertas ini untuk menjawab. Nanti anak-anak Ibu bersusun per kelompok. Nanti Ibu bacakan soal. Anak-anak Ibu menjawab langsung ke lembar jawaban yang ada di meja di depan ya. Paham? Paham, Bu. Kita mulai lagi anak-anak. Baik, Bu. Ibu sudah siap? Sudah, Bu. Mundur 1 langkah. Pertanyaan pertama. Air yang suci mensucikan untuk bersuci disebut dengan air. Satu, 2, 3. Lagi ke depan. Pertanyaan kedua. Sebutkan salah satu benda-benda padat selain air yang digunakan untuk bersuci. Nah, cek lagi dengan kawannya. Pertanyaan ketiga. Kegiatan apa yang disebut dengan salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil sebelum kita melaksanakan salat? Pertanyaan berikutnya. Apa nama air yang makruh untuk dipakai bersuci yang termasuk jenis air ini yaitu seperti air yang dijemur atau terkena panas matahari? Satu lagi. Pertanyaannya, tunggu. Ketika kita menemukan air, apakah boleh kita bertayamum? 1, 2, ayo cantik. 3. Ibu periksa ya. Pertanyaan pertama, air yang suci mensucikan disebut dengan air mutlak. Sedangkan kelompok 2 menjawab mutlak salah ya. Kelompok 1 menjawab air saja salah. Air mutlak jawabannya. Lanjut pertanyaan Ibu yang tadi. Sebutkan salah satu benda-benda padat selain air, batu, kayu, ranting. Betul. Pertanyaan ketiga. Berwudu, betul. Pertanyaan keempat. Jawabannya adalah air musyamas. Nah, itu ada yang secara benar ya. Kelompok 2 menjawab air mutlak, kelompok 3 menjawab mumamazil. Salah. Yang kelima, apakah kita boleh bertayamum ketika menemukan air? Jawabannya tidak, betul ya. Jadi anak-anak Ibu sama-sama betul 3. Jadi kalian belum paham ya tentang materi alat-alat bersuci dan tata cara bersuci. Jadi tolong dipelajari di rumah ya. Baik, Bu. Apa? Siap?
Alatnya itu seperti yang sudah disampaikan oleh Fahmi tadi, air, batu, kayu, ranting, tisu, daun, dan batu. Dan selanjutnya